sih, cuman kan dia selingkuh nggak sih jatuhnya? Iya, itu kontroversi dari buku ini begitu. Jadi ini menceritakan di Lebanon itu ada seorang pria yang bernama Gibran dan dia itu bertemu sama seorang wanita itu. Di usianya dia yang ke-18 tahun. Jadi diceritakan bahwa mereka itu saling jatuh cinta. Tapi karena keluarga si perempuan ini menjodohkan si perempuan dengan seorang pemuka agama. Ya, mereka tuh bilangnya uskup di situ. Ya, lalu perempuan itu menikah. Tapi di sini selain ada kisah cintanya, ada kisah-kisah tentang perempuan ini juga, kisah tentang suami yang patriarki dengan problematikanya dan juga tentang isu-isu korupsi dan lain-lain. Jadi wanita ini selama menikah pun dia tidak hidup bahagia. Tapi yang bikin buku ini ada kontroversi adalah ternyata si Gibran dengan wanita ini berselingkuh juga. Walaupun wanita ini sudah menikah, mereka masih bertemu diam-diam karena mereka memang saling jatuh suka gitu kan. Nah, pada akhirnya diceritakan akhirnya ini wanita ini meninggal, tapi meninggalnya itu dengan saat melahirkan. Anaknya meninggal, lalu dia ikut meninggal. Oh, berarti anak dan ibunya meninggal. Iya, jadi si Gibran tinggal sendiri. Iya, tinggal sendiri. Dan di buku ini itu dia membuat buku ini, cerita ini untuk kekasihnya itu. Jadi kuburannya itu disemayamkan, dia itu masih suka melihatnya di situ, dan setiap orang yang datang di situ harus tahu bahwa itu adalah kuburan kekasih. Bentar, berarti mereka belum menikah? Mereka belum menikah, mereka tidak pernah menikah. Mereka tidak pernah menikah, tapi berarti si cewek dijodohin sama orang lain. Iya. Terus tapi si cewek ini masih berhubungan sama Gibran. Gitu. Terus apa akhirnya si cewek ini meninggal sama anaknya pas melahirkan. Jadi kisah sayap-sayap patah ini itu kisahnya seorang Gibran sendiri sebagai pria yang dia merasa bahwa hidupnya dia itu sudah tidak ada sayap lagi karena kekasihnya itu sudah pergi meninggalkan dia untuk selamanya. Di sini Gibran juga bilang bahwa para penyair adalah orang-orang yang tidak bahagia karena seberapapun tinggi pencapaian jiwanya, mereka akan tetap terkurung di dalam sampul air mata. Jadi seorang Gibran ini kan memang seorang penyair. Dia itu menuliskan ini, membawa buku ini dengan banyak air mata. Jangan-jangan si Gibran ini Khalil Gibran itu sendiri? Sepertinya iya, tapi nggak disebutkan langsung sih dari buku ini bahwa ini sebenarnya kisah nyatanya iya atau memang hanya fiksi yang dia buat sendiri. Aku tertarik sih dengan bahasa-bahasa yang disampaikan sama Khalil Gibran. Ini juga kan memang penerjemahnya juga kan Eyang Sapardi, Djoko Damono ya. Susah banget untuk menerjemahkan sebuah buku itu kan memang dengan terjemahan yang baik, yang bagus dan apik. Tapi ini terjemahannya sangat bagus, mudah dipahamin dan nggak beda jauh sama cerita Romeo and Juliet, kisah cinta bawa mati gitu seperti itulah gitu kan. Tapi kita bisa percaya bahwa sebenarnya ada loh kisah cinta yang memang kita bisa bilang, aduh gue jatuh cinta, gue cinta banget nih sampai mati sama ini perempuan, ternyata benar adanya. Contohnya ini Khalil Gibran, dia itu mencintai seorang wanita sampai akhir hayatnya si wanita itu. Pembawaannya tuh indah banget, dua orang jatuh cinta, dua orang duduk di bawah pohon di sebuah kebun disinari dengan rembulan dan itu romantis banget. Penulisannya tuh manis banget. Aku baca ini sebenarnya udah 2 kali dan aku selalu nangis aja di setiap kata-kata dan kalimat-kalimat yang dibawakan oleh Gibran. Menarik sih, cuman aku masih kayak selingkuh gitu. Itulah, itu berarti si cewek tadi dipaksa menikah sama itu? Dipaksa menikah. Apa sih, aku kayak udah 2 kali nge-review buku dipaksa menikah. Kalau ini dipaksa menikah karena jadi memang dulu tuh sepertinya di Lebanon itu, ini kan Lebanon gitu ya latar belakangnya, ada sebuah keluarga. Jadi sebenarnya keluarga nih perempuan ini keluarga kaya, tapi mereka itu harus tunduk kepada pemuka agama. Jadi ketika ayahnya didatangi seorang pemuka agama, saya ingin mengambil anakmu untuk menjadi istriku. Jadi mau nggak mau itu si orang tua atau si bapaknya nurut, nggak bisa nolak ya? Nggak bisa nolak. Padahal si istri juga di situ diperlakukan baik gak sama si uskupnya? Enggak, tidak diperlakukan dengan baik. Jadi memang hanya dengan hasrat seksual. Membacanya itu seperti
kita jatuh cinta gitu. Oh, si pria ini sangat mencintai ini wanita, kok sebegininya penggambaran seorang wanita kok sebegitu cantik dan anggunnya. Paham. Bahkan dari tulisan aja kita tahu kalau si perempuan ini sangat begitu cantik gitu. Ya. Biasanya kalau cerita-cerita dipaksa menikah tuh karena satu, ekonomi, dua, kekuasaan. Aku baru tahu yang motifnya karena ini sama pemuka agama gitu. Maksudnya pemuka agama. Kayak mungkin kalau di Indonesia mungkin kayak ustadz gitu kali ya. Iya, seperti itu. Ya. Padahal keluarga si perempuan ini pun keluarga berada, Iya, malah itu iya kan. iya, malah Kayak- si uskup ini ngambil kekayaan si keluarga wanita ini loh. Berarti Aneh, si uskup kan? ini yang jahat gak sih? Iya. Dan si keluarga ini kayak nggak berdaya gitu kan. Nah, meskipun keluarga bentuk ini apa. diceritakan hanya sisa ayahnya sendiri. Oh, Iya, pantesan. tapi ayahnya pun ketika meninggal itu sangat menyesal, Mm-mm. ingin melepas anak perempuannya. Karena di sini dititipkan bahwa ayahnya tuh tahu bahwa si Gibran ini dengan anaknya tuh saling mencintai. Tapi si ayahnya juga nggak bisa Juga berbuat nggak bisa berbuat banyak. Berarti powernya si uskup tadi sangat berpengaruh gitu sih. Iya, sangat sangat kuat ya. Bahkan di akhir hayat si istri dan anaknya meninggal, dia itu masih berpesta-pesta di rumahnya. Oh my Karena tadinya God. kan si wanita ini kan melahirkan. Si uskup ini sangat seneng banget gitu, dan dia ngadain pesta gitu kan. Nah, ketika anaknya lahir, ternyata anaknya lahir ini tidak lama, itu langsung nggak ada kan. Tapi si suami ini, si uskupnya nggak tahu, nggak lama langsung istrinya juga nggak ada, tapi dia masih biasa-biasa aja. Dan sepertinya di akhir buku uskup ini akan menikah lagi juga gitu sih. Oh, tapi posisi si cewek ini cuman istri pertama ya, istri satu-satunya. Iya, istri Oke. pertama, iya. Walaupun dia beberapa kali main dengan wanita-wanita lain, tapi ini memang istri. Oh ya, istri sah lah ya, istri sah pertama bukan istri kedua gitu. Yang kakak bilang cinta tak harus memiliki itu, oh ya berarti itu ya, Iya. moral value-nya Moral adalah bahwa cinta nggak harus. memiliki dan itu benar adanya. Apa kamu pernah seperti itu? Kayaknya semua orang pernah nggak sih? Semua orang pasti pernah. Aku juga pernah sih kayak Pasti kita pasti ada yang kayak kita mengagumi seseorang, mungkin di tahap yang udah di atas mengagumi sih, mungkin udah suka, udah cinta gitu, tapi kita nggak bisa memilikinya. walaupun ada yang bilang apa sih cinta nggak harus memilikin, ya harus milikin lah. Kita berusaha. Pokoknya gue harus milikin dia. Tapi kenyataannya ada loh yang benar-benar kita nggak bisa milikin tuh ada. Iya benar, karena sebenarnya ya nggak semua hal di dunia ini tuh sesuai kemauan kita gitu. Kita pengennya nih ani, cuman kan manusia cuman bisa berencana dan Tuhan yang berkehendak gitu. Betul nggak sih? Iya. Bener. Pasti semua pasti kehendak. kita sesuka itu sama dia nih, tapi dia nggak suka sama kita, atau dia juga suka balik sama kita tapi kadang nggak mendukung gitu. Misal ada banyak batasan gitu, ada boundaries. Ya kita bisa apa? Kita mau melawan alam kah? Bahkan rasa suka aja nggak cukup. Iya. Apalagi yang dibuatnya? Rasa suka aja nggak cukup. Apa lagi ya? Sebenarnya buku ini menariknya apa? Satu hal yang bikin orang-orang harus baca buku ini. Aku suka tulisannya. Jadi buat kalian yang merasa pengen baca buku klasik, ya kan, dengan penulisan yang sangat puitis dan manis. Sedih banget nggak sih? Tapi setuju nggak sih Kak Desi kalau cinta tuh nggak harus dimiliki? Aku setuju nggak setuju. Buat aku sendiri, aku orangnya sangat pengennya maju terus gitu. Kalau aku Fighting suka, ya? ya kalau aku benar-benar suka sama dia, aku kayak oke. Berarti kakak yang tipe pengejar nih. Iya, harus gue yang suka duluan. Oh. Tapi ini kalau aku sih, kalau kakak setuju ya berarti ya. Aku setuju. Tapi kakak harus mengejar gitu. Tapi kalau misal nggak dapet, Kalau misalnya nggak dapat, ya udah. bahkan di kisah ini aja sampai wanita itu mati dan gak ada di dunia ini. Berarti Tapi dia ngejar masih terus. mencintai. Oh ya. Berarti akan berusaha semaksimal mungkin, dia nggak akan menyerah sampai mendapatkan yang
dia mau, meskipun pada akhirnya maut yang memisahkan. Yes. Tapi kalau dia udah nggak mau, ya aku juga nyerah sih pada akhirnya. Maksudnya nggak mungkin kan, kayak aku tuh cinta sendirian, aku tuh ngejar-ngejar dia mulu, sedangkan dia nggak suka sama aku, itu juga aku pasti akan berhenti sih. Kalau Gibran kan tipenya Gibran lagi, aku jadi keinget sih itu. Kalau si Gibran ini kan ibaratnya dia ngejar sampai bener-bener si ceweknya bener-bener udah nggak bisa lagi gitu karena meninggal. Iya. Bahkan pas dia udah menikah pun dia masih sama si cewek ini gitu. Tapi sebenarnya itu enggak menormalisasi selingkuhan ya guys. Itu lebih kepada cinta yang murni. Gibran tuh menggambarkannya cintanya dia tuh murni, bahkan sampai wanita ini sudah punya suami gitu kan, bahkan sampai wanita ini nggak ada pun dia masih menjaga makamnya dengan baik, masih sangat menyayangi si wanita ini. Jadi cinta sampai mati, cinta tak harus memiliki, jadi benar-benar seperti kisah yang kok ada ya gitu loh. Sedangkan kita aja tuh orang yang masih hidup aja tuh masih bisa kita lupain gitu kan, kayak dia udah nggak mau sama gue, ya udah deh gue juga ikut move gitu kan. Oke. Sangat menarik. Aku rasa udah cukup. Thank you, bye. Thank you Kak Desi. Bye. Dah.